Selamat siang teman-teman semua. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi terakhir kita ya, yaitu adalah teknik numerik untuk interpolasi. Gitu. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu aja. Jadi yang dimaksud dari interpolasi itu adalah intinya tuh kayak meramal data gitu. Misalkan kita disuguhkan sebuah data seperti ini. Kita abaikan dulu aja paragraf ini. Kita disuguhkan data-data seperti ini. Gitu. Jadi data pasangan titik X dan Y. Jadi kalau X2 itu Y-nya atau fx-nya 7,2 gitu. Kemudian kalau X-nya 4,25, fx-nya 7,1 dan seterusnya. Interpolasi itu adalah teknik di mana kita membuat sebuah fungsi berdasarkan titik-titik ini dan dengan fungsi itu kita meramalkan nilai-nilai yang tadinya tidak kita ketahui. Misalkan dengan titik-titik ini kita ingin mencari nilai dari fx untuk x-nya itu 5 gitu. Nilai untuk x sama dengan 5 kan di sini belum diketahui ya. Nah, maka nanti bisa kita ramal dengan interpolasi gitu. Jadi intinya adalah mencari nilai yang sebelumnya belum diketahui gitu. Oke. Nah, lanjut. Interpolasi dan aproksimasi. Kalau di kalkulus aku kurang tahu sebelumnya belajar mengenai aproksimasi atau enggak. Tapi kalau nggak salah di statistika itu pernah belajar tentang regresi ya. Nah, bedanya interpolasi dan regresi atau interpolasi dan aproksimasi itu adalah kalau interpolasi, fungsi hasil interpolasinya itu akan melalui semua titik yang diketahui gitu atau melalui semua nilai awal yang diketahui. Sementara kalau aproksimasi itu dia kan cuma approximate, jadi belum tentu fungsi yang diperoleh di akhirnya itu akan melalui titik-titik yang digunakan sebagai nilai awalnya. Mungkin untuk contoh yang lebih jelas itu seperti ini ya. Ini nilai awalnya itu digambarkan dengan titik-titik hijau seperti ini gitu. Kalau interpolasi, hasil fungsi interpolasinya itu akan melalui semua titik hijau itu. Sementara kalau aproksimasi itu dia enggak melalui, jadi cuma mendekati aja gitu. Contoh yang lebih belok-belok tuh kayak begini. Misalkan kalau interpolasi, mereka semuanya ya garisnya tuh ikut belok dan mereka akan melalui semua titik yang digunakan sebagai nilai awalnya. Tapi kalau aproksimasi enggak. Gitu aja sih. Ini juga sekedar teori tambahan aja. Teknik interpolasi yang biasanya digunakan itu menghasilkan fungsi polinomial. Kenapa? Karena fungsi polinomial itu mudah digunakan, yaitu mudah diturunkan, mudah diintegralkan, dan juga kita pun juga sudah familiar gitu. Dia mudah dipahami. Nah, dari beberapa metode ini, Lagrange, Newton, dan lain-lainnya, yang akan kita pelajari itu hanya dua yang paling atas. Jadi Lagrange sama Newton ini ya. Mungkin kita bisa masuk ke teknik polinomial Lagrange dulu. Oke. Jadi untuk polinomial Lagrange, itu kita akan merumuskan fungsi polinomialnya dengan menggunakan fungsi sumasi ini. Jadi sumasi dari Li atau X kalikan Fx ke I. Gitu. Di mana I-nya itu dimulai dari 0 sampai batas orde. Atau batas orde itu lebih tepatnya ini sih. Ada berapa datanya gitu. Jadi misalkan kalau kita ingin membentuk sebuah polinomial order 2 gitu, maka nanti kita akan menggunakan 3 buah data atau 3 buah nilai awal. Kalau misalkan ordernya mau order 5, maka kita butuh nanti 6 data gitu. Jadi nanti dihitungnya di sumasi ini, dan untuk Li-nya ini sendiri itu dihitungnya adalah produk dari ini. Jadi produk dari X min Xj dibagi oleh X min Xi min Xj gitu. Dimana J-nya ini dimulai dari 0 dan bukan atau tidak sama dengan nilai I-nya ini, I-nya CLI. Dan kemudian ini iterasi produknya akan dijalankan sampai tercapai nilai N gitu, atau ordernya yang tadi itu. Sebagai contoh, misalkan kalau untuk sebuah fungsi polinomial order 1 gitu, kita akan membutuhkan 2 buah nilai awal, yaitu X0 dan X1. Nah, kita coba hitung dari ini ya. Kan sumasi dari elemen-elemen Li kali F-nya ini ya. Untuk yang pertama, untuk I sama dengan 0, maka L-nya itu adalah
X min XJ, yang mana J-nya itu bukan 0. Gitu. Berarti kan J-nya itu cuma 1. Dibagi oleh X0 min X1. Gitu. Kebetulan kalau untuk LI-nya ini di sini hanya ada satu elemen, atau produknya cuma ada satu elemen. Jadi ya satu aja gitu. Kemudian dikalikan oleh Fx0. Gitu. Fxi, I-nya tadi kan 0. Nah, sekarang ditambahkan ke iterasi berikutnya, atau elemen berikutnya, untuk I sama dengan 1. Kita hitung LI-nya dulu. L1 itu adalah X min X0, gitu kan ya. Dibagi oleh X1 min X0. Karena I dan J ini nilainya nggak boleh sama. Pokoknya dia harus berbeda. Kemudian dikalikan dengan F X1. Gitu. Mungkin kalau untuk yang nilai I dan J-nya itu harus berbeda, kurang kelihatan ya kalau order 1. Kita coba gunakan polinomial order 2. Gitu. Berarti sekarang datanya ada 3. Ada X0, X1, dan X2. Nah, oke, untuk iterasi ke-0, atau iterasi yang pertama lah ya. Iterasi ke-0, elemen ke-0, gitu. Untuk I sama dengan 0, kita hitung L0. L0 itu adalah produk dari ini. X min XJ ya tadi. Di X min X1 dibagi oleh X0 min X1. Dikalikan oleh X min X2 dibagi oleh X0 min X2 gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ini J, yaitu J-nya ini ada 1 dan 2, itu nggak pernah sama oleh I, yang mana I-nya itu 0 kan. Ya, pokoknya gitulah ya. Kemudian nanti L-nya itu dikalikan oleh Fx0. Dan kemudian seterusnya dilakukan hingga I-nya tercapai, I-nya itu mencapai ordernya, atau ya benar sih ordernya, atau semua datanya, gitulah ya. Nah, sedikit tambahan juga, ketika kita memilih nilai awal, pastikan bahwa nilai awal itu merupakan nilai yang paling dekat dengan X yang ingin kita cari. Misalkan sebagai contoh, untuk yang ini ya, ini lagi-lagi abaikan dulu aja. Kita fokus di tabelnya. Misalkan dari data-data ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa-bisa aja pakai ke 6 datanya, tapi mungkin kalau tulis tangan itu kan repot gitu ya. Nah, misalkan kita hanya ingin membuat sebuah polinomial order 2. Berarti butuh 3 data kan ya. 3 data ini pastikan bahwa ketiga data ini itu X-nya dekat dengan X yang ingin kita cari. Misalkan aku pengen tahu nilai untuk Fx sama dengan 5. Gitu. Maka 3 nilai awal ini X-nya harus dekat dengan 5. Gitu. Misalkan X yang pertama itu ini 5,25. Gitu. Kemudian X yang kedua itu 4,25. Dan X yang ketiga itu 7,81. Gitu. Nah, ketiga data ini kan dekat dengan X sama dengan 5 ya. Ya udah, nanti kita makanya ketiga data itu. Kita milihnya jangan data-data yang terlalu jauh, misalkan 4,25, 5,25, sama satu lagi 10,6 gitu. Jangan. Ya, itu sih bisa-bisa aja, tapi kan hasilnya nanti kurang bagus kalau dibanding kita menggunakan data-data yang memang dekat gitu. Oke. Berikutnya kita lanjut ke MATLAB-nya aja langsung ya. Tapi sebelum kita masuk ke source code-nya, aku ingin membahas mengenai beberapa fungsi yang akan kita gunakan di dalam praktikum ini. Jadi, karena dia membuat fungsinya itu, kita kan kalau interpolasi itu merumuskan sebuah fungsi kan ya. Nah, gimana caranya di dalam program MATLAB kita, itu kita membuat fungsinya secara dinamis atau secara algoritmik gitu. Dan bukan kita yang ngetik sendiri. Salah satu solusinya itu adalah dengan menggunakan string. Gitu. Jadi stringnya itu nanti memuat sebuah fungsi. Nah, dari dari stringnya itu nanti akan kita ubah menjadi sebuah fungsi dengan menggunakan namanya itu string func. Gitu. Jadi misalkan aku isi ini contohnya ya. X+5 gitu. Nanti string yang berisikan fungsi anonim ini itu akan diubah menjadi sebuah fungsi anonim gitu. Nah,
Intinya sih ini, dasarnya sih kayak begini. Tapi nanti caranya gimana diterapinnya? Kita bisa menggunakan gabungan dari concat dan juga num to string untuk mengubah nilai bilangan menjadi sebuah string. Jadi intinya ubah dulu semuanya jadi string, terus digabung-gabungin dengan concat, dan akhirnya di ujung-ujungnya nanti kita ubah menjadi sebuah function. Intinya kayak begitu. Kalau untuk concat itu cara pakainya dipisah dengan koma. Misalkan kayak gini, terus koma apa gitu misalkan sama x plus 5 gitu. Nah, nanti ini bakal nge-concat string ke-1 dan string kedua gitu. Ini bisa parameternya bisa lebih dari ini. Misalkan mau dikalikan berapa? Kalikan x gitu misalkan, ini juga bisa. Nah, ini baru berupa string ya. Nanti dari string ini masukin ke dalam string to func supaya diubah jadi fungsi. Jadi intinya gitu. Ini ada fungsi string to func yang bisa mengubah dari string menjadi sebuah fungsi. Terus nanti cara kita nyusun stringnya itu dengan menggunakan ngegabung-gabungin dengan menggunakan concat ini gitu. Nah, terus kalau ada angka yang perlu diubah jadi string, kita menggunakan num to string. Ini tadi lupa. Nah, num to string. Ini nanti bakal datanya berubah jadi string. Oke. Kita lanjut aja. Jadi di sini kita punya sebuah fungsi namanya Lagrange. Lagrange ini menerima parameter x, y, di mana x, y ini adalah pasangan nilai x dan y gitu. Dan fungsi ini akan mereturn sebuah parameter nama ITP. Untuk menyusun x, y-nya ini, itu kita gini. Jadi misalkan dari data yang diketahui tadi ya. Tadi kan kita pengen nyari x sama dengan 5 ya. Dan misalkan aku pengen membuat sebuah polinomial order 2, maka kita butuh 3 data. Jadi kita cari 3 nilai awal x yang paling dekat dengan x sama dengan 5. Berarti kan tadi ada 5,25, 4,25, dan 7,81 gitu. Jadi kita nulisnya gini. X sama dengan 5,25, kemudian pasangan y-nya berapa? 6. Tulislah 6. Kemudian berikutnya adalah 4,25. Pasangan y-nya berapa? Oh, 7,1 gitu. Kemudian yang terakhir 7,81 dan 5. Gitu. Ini sebenarnya urutannya nggak harus kayak gini. Boleh misalkan nulisnya itu 4,25, 7,1, terus 5,25, 6, 7,81, 5. Hasil perhitungannya ujung-ujungnya sama aja. Jadi ini untuk urutannya nggak penting. Yang penting itu adalah memilih nilai awalnya yang dekat dengan x yang dicari. Gitu. Terus misalkan, berarti nanti untuk kolom ke-1 itu adalah kolom nilai dari x, dan kolom kedua itu adalah kolom nilai dari y. Gitu. Nah, nanti dia ketika dimasukkan ke dalam fungsi Lagrange ini, dia akan dipisah jadi x dan y. Yang x-nya itu kolom 1 dan y-nya itu kolom 2. Nah, di sini nanti ada kita mulai ngedeklarasiin ITP sebagai sebuah string yang masih kosong dulu. Nah, barulah sekarang kita mulai untuk menghitung per iterasinya atau per elemen dari summation-nya yang ini. Jadi untuk elemen ke 0 misalkan, kita kan perlu menghitung dulu L-nya itu berapa. Nah, nanti kita ngitung L-nya juga dari 0 sampai N gitu. Kalau di sini kita ngitungnya dari 1 ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya matriksnya MATLAB emang dia indeks pertamanya 1, itu nggak apa-apa, sama aja kok. Nah, nanti dari ini tuh L-nya dihitung dulu. Kalau di sini ya, L-nya tuh dihitung di dalam function di dalam looping ini. Kalau J-nya itu sama dengan I, nanti kita continue aja, kita abaikan. Karena di sini produknya itu nggak boleh ada produk yang J-nya sama dengan I, gitu kan ya. Oke, berikutnya kita cari L-nya dengan menggunakan fungsi-fungsinya tadi ya. Jadi kita concatenate L yang sebelumnya, misalkan kalau yang untuk 0 itu, yang 0 masih blank gitu ya. Kemudian ada X min, apa nih, XJ itu adalah ya XJ-nya ini, X min XJ. Kemudian dibagi oleh XI min XJ, ini kan, XI min XJ gitu.
kemudian nanti dikalikan dengan L yang berikutnya, gitu. Nah, kalau L-nya udah selesai dihitung, maka nanti akhirnya akan dikalikan dengan si ini, YI, atau YI itu adalah FXI. Nah, itu adalah satu iterasi dari summation-nya ini. Nanti dia bakal dimasukin ke dalam ITP, bakal di summation, kemudian kita lanjut ke iterasi berikutnya. Gitu. Jadi untuk L1 nanti dihitung dan seterusnya sih ya. Pokoknya sampai semua datanya itu sudah selesai digunakan. Gitu. Nah, nanti ketika ITP-nya itu udah diperoleh, di awalnya itu pasti ada tanda plus yang sebenarnya nggak kepake. Kalau dalam algoritma aku begitu ya. Kebetulan itu ada tanda plus di awal yang nggak dipakai. Gitu. Nah, maka nanti akan kita buang dengan ini. ITP 2 sampai length ITP. Ini artinya 2 sampai yang terakhir. Jadi kalau kita mengakses mengakses karakter dengan indeks, gitu misalkan kan bisa kita akses satu persatu ya. Misalkan 1 itu adalah C, gitu. 1 sampai 2 itu adalah C dan H. Kalau kita ngaksesnya berarti 2 sampai tes, berarti itu adalah dari 2 sampai terakhir, gitu. Di R-nya doang. Kayaknya nggak diakses, gitu. Ya, sorry ini agak belibet. Oke, tadi kan ITP-nya begitu. Kayak begini ITP-nya karena di awal ada tanda plus yang excess aja sih. Kemudian nanti akan kita ubah string ITP ini, yang ITP ini kan memuat string dari fungsi polinomial hasil interpolasinya itu ya. Nanti akan kita ubah menjadi sebuah fungsi anonymous gitu dengan menggunakan string to func ini. Jangan lupa ditambahin parameternya. Parameternya itu x sebagai variabel independen. Kemudian nanti setelah ini akan kita return ITP. Jadi hasil returnnya untuk fungsi Lagrange ini adalah sebuah fungsi anonim. Intinya gitu. Misalkan kalau untuk XY ini XY. Oke. Kalau untuk XY itu tadi ini itu nanti kita masukin aja ke fungsi Lagrange ya. Misalkan aku mau returnnya itu sebagai F. F sama dengan Lagrange dari XY. Nah, ini dia hasil fungsi interpolasi yang kita peroleh. Jadi, X-nya itu adalah, fungsinya itu adalah ini. Tadi untuk elemen pertama, itu kan 5,25 ya. Berarti, kita hitung dulu L0-nya berapa. X min 4,25 dikurangi oleh 5,25 dikurang 4,25, yaitu 1. Kemudian dikalikan X min 7,81 dibagi oleh 5,25 dikurang 7,81, yaitu 2,56. Kemudian dikalikan dengan Fx0, yaitu 6. Dan seterusnya hingga tercapai sumasi untuk yang I sama dengan 2 ya. I sama dengan 3 sih kalau di sini. I sama dengan 3. Karena di sini matriksnya dimulai dari 1. Oke. Nah, nanti dari F ini ya tinggal kita masukin aja yang pengen kita cari tadi. Kan tadi kita pengen nyarinya 5. Nah, sekarang kita tahu nih, kalau dari hasil fungsi interpolasi kita, F5 itu nilainya segini, 6,2376. Ya udah, jawabannya tuh ini. Gitu. Oke, jadi itu adalah interpolasi Lagrange. Mungkin sekarang kita lanjut aja ke interpolasi untuk Newton atau Newton Divide Difference. Untuk interpolasi NDD itu sebenarnya gimana ya? Metode Lagrange tadi itu sebenarnya adalah metode Newton Divide Difference yang disederhanakan gitu. Karena memang Newton Divide Difference itu agak kompleks ya. Dia algoritmanya lebih susah dikomprehen aja dibanding Lagrange yang tadi. Kenapa? Karena dia ngitungnya tuh agak repot. Jadi rumus dari NDD-nya itu dia sebenarnya agak repot. Jadi kayak gini, misalkan kita mau ngitung untuk polinom order 2 gitu. Butuh 3 data kan. Yang nanti bentuknya tuh kayak begini. Nah,
kita harus ngitung nilai B-nya ini, B0, B1, B2. Dan perhitungannya itu cukup repot. Jadi misalkan B0 itu adalah fx0. Kemudian B1 itu adalah fx1 min fx0 dibagi oleh x1 min x0. Nah, B2 itu perhitungannya ya bisa dilihat sendiri ya, makin repot. Dan kalau dihitung secara manual itu mungkin akan membingungkan. Maka dari itu, kita bisa menggunakan sebuah metode perhitungan dengan menggunakan tabel. Atau di sini divide difference tabel. Ya, tabel NDD gitu aja lah kita sebut. Sorry, ada interupsi sedikit. Jadi, kalau untuk perhitungan dari masing-masing B-nya ini, Oke. Jadi, untuk Newton divide difference ini, kita menghitungnya, tadi kan aku bilang, supaya gampang tuh pakai tabel ya. Jadi, kita pertama itu punya data-data yang kita gunakan sebagai nilai awal dulu. Di sini ada kolom dari X, kemudian ada kolom untuk fx-nya. Nah, berikutnya itu ada kolom-kolom untuk nilai-nilai baru, yaitu fxi, xj, terus ada fxi, xj, xk, dan seterusnya tergantung dari polinom yang mau kita buat itu order berapa, gitu. Jadi misalkan kalau untuk yang di sini itu kita ada yang fxi, xj dulu ya. Kita menghitungnya diagonal dari si nilai fx yang awal. Jadi kalau fx yang 0, kita hitung yang ada di diagonalnya. fx1, x0. Nah, fx1, x0 dan nilai-nilai yang lain juga sih, itu kan intinya merupakan sebuah pembagian. Yang mana pembilangnya itu ini dan pengurangnya itu, penyebutnya itu ini, gitu. Kalau dihitung dengan menggunakan tabel, itu lebih mudah. Jadi, fx1, x0 itu merupakan pembagian dari pembilangnya itu fx1 min fx0 dibagi oleh x1 min x0. Gitu. Jadi pembilangnya itu adalah elemen yang ada di kiri dari yang mau dicari. Gitu kan. Yang mau dicari ini, elemen yang kirinya ini kan. Kemudian dikurangi oleh elemen yang ada di atasnya. Berarti pembilangnya itu fx1 min fx0. Kemudian penyebutnya itu adalah selisih dari x yang paling ini. Di sini kan ada x1 dan x0. Itu adalah selisih dari x1 dan x0 gitu. Jadi keulang lagi, fx1, x0 itu adalah pembagian dari fx1 min fx0 dibagi oleh x1 min x0. Nah, dan untuk seterusnya pun juga gitu. Jadi fx2, x1 kita itu membagi fx2 min fx1 dikurang fx2 min fx1 dibagi oleh x2 min x1. Sorry. Dan juga seterusnya sampai bawah. Kalau udah ketemu dari yang paling bawah, nanti kita pindah ke kolom berikutnya gitu. Di kolom berikutnya itu untuk pembilangnya polanya masih sama. Jadi fx2, x1, x0 itu pembilang dari pembagiannya adalah fx2, x1 yang ada di kirinya kan dikurangi oleh yang ada di atasnya. Berarti fx1 min x0, x0. Nah, penyebutnya itu agak beda. Sekarang penyebutnya bukan x2 min x1, melainkan x2 min x0 gitu. Untuk ngelihat penyebutnya itu kita ngelihat fungsinya dulu. Jadi di sini kan f x2, x1, x0. Yang paling kiri itu adalah x2 dan yang paling kanan itu adalah x0. Untuk penyebut dari pembagiannya itu kita mencari selisih dari x yang paling kiri dan x paling kanan. Berarti selisih dari x2 dan x0. Ulangi lagi, untuk nyari yang ini, itu merupakan bagian dari ini dan ini dibagi oleh ini dan ini. Gitu. Kemudian untuk yang berikutnya, fx3, x2, x1. Itu merupakan pembagian dari fx3, x2 dikurang oleh fx2, x1 dibagi oleh x3 dikurang x1 gitu. Begitu juga untuk yang berikutnya. Nah, yang next-nya juga begitu. Jadi intinya diulang terus. Untuk kolom berikutnya itu pembagian dari yang pembilangnya ini fx3, x2, x1 dikurang oleh fx2, x1, x0 dibagi oleh yang paling kiri itu apa? x3 berarti dan paling kanan itu x0. Berarti penyebutnya itu adalah x3 min x0 gitu.
Dan begitu juga untuk yang ini. Untuk contohnya bisa langsung lihat di sini aja ya. Jadi misalkan kita hitung pertama untuk yang ini. 6 ini diperoleh dari 13 min 1 dikurang 13 min 1 dibagi oleh 2 min 0 gitu. Berarti kan 12 dibagi 2 itu 6. Kita lanjut. 60 itu diperoleh dari 73 min 13 dikurang dibagi oleh 3 min 2, yaitu 60 dibagi 1. Berarti kan 60 gitu. Dan begitu juga untuk seterusnya. Nah, berikutnya kita hitung untuk yang ini. 18 itu diperoleh dari 60 dikurang 6, berarti 54, dibagi oleh 3 dikurang 0. Berarti 54 dibagi 3 itu 18. Berikutnya, 54 itu diperoleh dari 168 dikurang oleh 60, dengan 108. Dibagi oleh 4 min 2, berarti 108 dibagi 2, 54. Dan seterusnya. 9 itu diperoleh dari 54 dikurang 18 dibagi oleh 4 min 0. Berarti kan 36 dibagi 4 ya. 36 bagi 4 itu adalah 9. 14 itu diperoleh dari 96 min 84, berarti 42, dibagi oleh 5 min 2, berarti 3. Berarti 42 dibagi 3. Benar ya 14. Nah, kemudian 1. 1 itu diperoleh dari 14 min 9, 5. Berarti dibagi oleh 5 min 0. Berarti 5 dibagi 5 itu 1. Nah, jadi itu adalah cara untuk menghitung tabel Newton Divide Difference ini. Nanti nilai B0, B1 sampai B ke N itu adalah nilai diagonal ini. 1, 6, 18, 9, 1. Yang mana akan kita masukin ke dalam fungsi interpolasi kita. Misalkan, kalau kita hanya menggunakan kita hanya menggunakan dua data untuk membentuk sebuah fungsi polinom order 1. Gitu. Maka kita masukin nih 1 plus 6 kali X min 0. Satunya ini adalah B0. 6 itu adalah B1 dikalikan oleh X min X0. Gitu. X0-nya siapa? 0. Gitu. Kemudian misalkan kalau F2. F2 itu adalah lanjutan dari F1. Kemudian ada elemen dengan derajat baru, yaitu derajat kedua. Di sini 18 itu adalah B ini ya, yang B kedua ini ya. B2 dikalikan X min X0, yaitu 0, dan X min X1, yaitu 2. Gitu. Kalau secara algoritmanya mungkin bisa dilihat di mana ya? Ya, nanti PPT ini aku kirimin juga deh. Harusnya sih dapat juga dari Bumi, tapi nggak apa-apa. Ya, pokoknya intinya begitu. Jadi dari ini nanti dari B-nya itu kita masukin ke dalam ininya, ke dalam fungsinya aja. Jadi misalkan untuk order 3 itu adalah lanjutan dari order 2 tadi, kemudian ada elemen derajat baru gitu. 9 yaitu adalah yang ini, nilai elemen diagonal ke B berapa nih? 0, 1, 2, 3, B3 dikalikan dengan X min X0 kali X min X1 kali X min X2 gitu. Berarti X min 3. Dan kemudian yang terakhir di sini ada yang order 4 itu sama aja kayak yang tadi, dilanjutin dari F3, kemudian ada elemen dengan derajat 4 yaitu adalah 1 dikalikan X min X0, ya kan? X min X0 itu hasilnya X. Kemudian X min X2 X min X1 yaitu 2. Kemudian X min X2 yaitu 3 dan X min X3 yaitu 4. Begitu. Jadi intinya dimasuk-masukin aja. Nah, untuk source code-nya itu sendiri, ya kita bahas. Oh, salah. Untuk source code-nya itu sendiri, itu kayak gini. Jadi di awalnya sama, ini nama fungsinya NDD, Newton Divide Difference. Parameternya sama, X-nya juga kayak yang Lagrange tadi. Kemudian juga mengembalikan sebuah fungsi anonim ITP. Gitu. Nah, di sini kita pisah dulu X dan Y-nya. Kemudian di sini kita hitung dulu tabel Newton Divide Difference ya. Gitu. Jadi hitungnya urutannya sama kayak yang tadi ya. Mana? Jadi misalkan ini hitungnya tuh ini, kemudian ini.
lanjut ke kolom berikutnya, ini, lanjut ke kolom berikutnya, ini. Secara algoritmanya kayak begitu. Dan untuk rumusnya itu ya sesuai yang aku jabarin tadi aja sih. Nanti ini semuanya itu akan dihitung hingga elemen B yang terakhirnya ini ya. Kalau di sini kan sampai yang ke sini. Oke. Nah, kemudian ketika tabel Newton Defectiveness sudah selesai dihitung, ya udah kita lanjut aja susun fungsinya gitu. Misalkan kalau di sini kita ada menggunakan, kalau untuk algoritma ini ya, misalkan kita menggunakan 5 nilai awal, maka nanti kita akan menggunakan keseluruhan dari nilai awal itu, ada 5, untuk membentuk sebuah fungsi polinom orde berapa tuh? Orde 4 ya, kalau menggunakan 5 nilai awal. Oke, jadi ini untuk ITP yang pertamanya itu adalah ya ini ya, tabel NDD yang ini. Gitu. Ya, jadi nilai yang 1,1. Kan kita hanya menggunakan nilai diagonal. Kemudian nanti untuk yang berikut-berikutnya itu akan di apa? Disusun dengan menggunakan string. Jadi yang pertama temp-nya itu adalah perkalian oleh x min xi gitu. Dimulai dari x0, kemudian x1, x2 dan seterusnya hingga xn min 1. Untuk xn-nya itu nggak dipakai. Atau x yang terakhirnya itu pokoknya nggak dipakai. Nah, nanti setelah disusun satu persatu gitu, sama kayak yang tadi, kalau stringnya udah selesai, nanti akan kita ubah menjadi sebuah function dengan menggunakan ini, string to func. Nanti ini di sini di akhirnya agak beda ya. Kalau tadi kan kita ITP-nya itu kita di awalnya itu kan kalau yang Lagrange itu ada sebuah tanda plus. Di sini kita nggak perlu ngilangin tanda plusnya, jadi bisa langsung dimasukin kayak gini aja. Kita. Sehingga nanti output dari fungsi ini itu merupakan fungsi anonim. Misalkan tadi masih sama nggak ya? Kita masih menggunakan contoh soal yang sama kayak tadi ya. Jadi ada XY, ada data-data ini, kita mau nyari F untuk X sama dengan 5. Gitu. Misalkan untuk F yang baru itu ya, NDD untuk XY, langsung dimasukin begitu aja. Nah, nanti kita bakal dapat nih fungsi hasil interpolasinya seperti ini. Kalau dibandingin oleh dengan fungsi Lagrange yang kita miliki tadi, itu jauh lebih apa ya, enak dilihat aja sih ya. Tapi sebenarnya di background-nya perhitungan juga lebih rumit kan, gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang lebih bagus NDD atau Lagrange itu lebih bagus NDD. Kenapa? Karena ketika kita ingin menambahkan nilai awal yang baru, gitu. Misalkan kita ingin menambahkan nilai awal, kita cukup menambahkannya itu di akhir aja. Kayak misalkan kayak gini kan. Untuk ngitung F2, kita tinggal pakai F1, terus ditambahkan elemen baru. Untuk menghitung F3, kita tinggal menggunakan F2, ditambahkan elemen derajat baru, dan seterusnya. Gitu. Sementara, kalau menggunakan metode Lagrange, itu kita harus ngitung dari awal lagi. Jadi sebenarnya lebih enak NDD sih. Cuma ngitungnya lebih repot. Apalagi yang ya kalau tanpa menggunakan tabel ini ngitungnya repot banget. Oke, sorry. Jadi ini kita punya fungsi polinom hasil interpolasi dengan Newton Differential. Coba kita cek untuk F5 itu berapa. Oh, ternyata di sini hasilnya sama-sama aja ya dengan Lagrange. Sama bagusnya gitu. Mungkin di sini hasilnya sama bagus karena ya fungsi polinom yang kita buat itu udah derajatnya udah cukup gitu. Mungkin kalau derajatnya lebih kecil, hasilnya ya nggak sebagus itu. Ya, pokoknya itu adalah metode dari Lagrange. Metode Newton Differential. Oke, kita tambahan lagi aja. Misalkan kita mau ngeplot hasil fungsi interpolasi yang kita milikin tadi ya. Pastikan bahwa plottingnya itu digunakan untuk X yang tidak kurang dari batas paling kecil atau tidak lebih dari batas paling besar gitu. Jadi kalau di sini kan kita ngeplotnya tuh jangan lebih kecil dari 4,25 ataupun lebih besar dari 7,81 karena hasilnya pasti nanti nggak akurat gitu. Pasti hasilnya itu ngaco, udah haram, jangan diikut-ikutin. Nah, misalkan kalau kita mau ngeplotnya itu ya kayak gini aja.
Oke, ini adalah hasil plotting untuk fungsi interpolasi yang udah kita buat. Nah, kalau teman-teman mau nambahin kayak ini apa? Mau nambahin marker sih, penanda gitu. Titik-titik yang kita gunakan sebagai nilai awal interpolasinya tuh yang mana aja sih? Teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi eh, nilai X dan Y yang digunakan sebagai nilai awal, teman-teman simpan. Nah, nanti itu teman-teman plot gitu. Kalau di sini aku pakai parameternya WO. W ini kalau nggak salah backgroundnya jadi agak sedikit putih. Background dari hasil plotting untuk si markernya ini. Kemudian O ini adalah bentuk dari plottingnya itu berbentuk O, cincin bulat gitu lah. Marker face color ini parameter untuk warna plottingnya untuk si bulat-bulatnya. Nanti aku tunjukin. Nah ini nih, marker face colornya ini warna si ininya, warna si bulat-bulatannya ini. Dan R ini adalah red gitu. Nah, nanti ketika teman-teman plot, sekarang kelihatan kan jadinya, oh dari fungsi ini nilai-nilai awal yang digunakannya itu ada di sini, di sini, di sini, dan di sini gitu. Di sini kita menggunakan fungsi hold yang sebelumnya juga pernah kita pakai ya. Hold itu supaya ketika dipanggil fungsi plot, dia nggak langsung digambar. Dia nanti digambar atau di generate-nya ketika kita masukkan hold off gitu. Oke, mungkin materinya aku cukupkan sampai situ aja. Sebelumnya mohon maaf, minggu lalu itu aku belum bisa bikin materi karena sempat sakit. Dan mohon maaf juga kalau materi untuk hari ini itu terkesan terburu-buru. Tolong banget kalau misalkan ada yang kurang dipahamin, gak apa-apa, kabarin aja lewat PC atau lewat grup. Yang penting, apa ya, kita nanti saling komunikasi, kita saling luruskan. Misalkan untuk ngitung tabel Newton divided difference-nya kurang ngerti, untuk merumuskan fungsi interpolasinya kurang paham juga, itu ya, ngomong aja nggak apa, nggak usah sungkan. Oke, mungkin cukup sekian.